Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa dzikrillah wa barakatuh sekalian. Bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi yassir wa fa'asir wa yassir wa yashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' min 'amalin la yanfa' min qawlin la yasma'u min du'a'in la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ada puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di mana kita bisa kembali bermuajahah dalam satu kegiatan taklim gabungan di malam Jumat sekali. Ini merupakan bagian dari satu anugerah yang Allah berikan hanya untuk kita orang yang memang mau hatinya cenderung untuk Allah dan Rasulnya di berbagai macam tempat, khususnya di tempat ini dan di beberapa tempat yang lainnya. Ada beberapa musola dan masjid juga yang terlibat. Mudah-mudahan menjadi satu catatan amalia kita nanti yaumul qiyamah sebagai amal soleh yang menyebabkan kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya tak lupa kita merasa bangga dengan yang tua-tua, ya, para kesepuhan yang ada, terutama Habib Ahmad bin Maya, Masya Allah, tabarakallah. Sekian lama kangen melihat beliau, hari ini pada kebukaan, mudah-mudahan beliau tambah sehat. Amin. Ya, tambah istrinya juga, tambah anak lagi, Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Buat semangatnya dia, gitu ya. Beliau tuh baru semangat ya, kalau semangat ya, aduh, saya juga termasuk orang yang harus semangat ya. Kalau bukan dari kita siapa lagi ya? Karena kita harus saling memberikan semangat. Kemudian Ustaz Ahmad Firdaus, juga Ustaz Zulkifli dan semua ustadz-ustadz yang mewakili dari musola dan majelis taklim yang ada, serta para pejabat di wilayah masing-masing. RT kali kalau ada RW dan semua anak-anak muda yang Masya Allah sebagai bagian dari salam yang diharapkan menjadi orang-orang anak muda yang betul-betul yang istiqomah dalam menjalankan semua apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan saya punya kalender. Saya punya kalender itu ada foto saya, nggak sengaja saya menunjuk satu gitu ya. Maksudnya saya lagi ngisi seperti itu ya, ada yang punya kalender saya, itu melihat pasti ada foto saya pakai nunjuk gini. Itu saya nggak sengaja sebenarnya, nggak sengaja, dan tiba-tiba tahun ini pas yang nomor 1 itu ya gitu deh kurang lebih. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita mudah-mudahan atas apa yang kita harapkan dengan yang nomor 1 tadi diharapkan menjadi bagian dari satu apa yang kita harapkan pada semua masyarakat Indonesia agar bisa menjadi pemimpin yang baik, yang adil dan bertakwa kepada Allah. Tentunya kita berharap yang demikian itu menjadi satu harapan untuk kita ke depannya lebih baik lagi. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallu ala Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengiringi dari apa yang saya sampaikan tadi mengatakan bahwa nursilul mursalina ilal mubassirin wa munzirin wa man amana wa aslaha wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan, tidak menjadikan apa yang diturunkan terutama para anbiya wal mursalin, khususnya para rasul, itu diturunkan tidak sekedar untuk menjadi satu manusia yang dipilih saja tanpa ada maksud. Maksudnya adalah yang diturunkan oleh Nabi itu para rasul tersebut merupakan bagian dari hamba-hamba Allah yang punya kewajiban untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira, kabar dan juga peringatan. Tidak pernah para rasul itu memberikan satu hal yang menakutkan enggak, tetapi peringatan, memberikan kabar gembira, tentunya memberikan kabar gimana caranya kita nanti bisa masuk surga, bisa memberikan satu dampak manfaat di dunia dan di akhirat. Itu yang disampaikan oleh para rasul, dan rasul kita yaitu bagi Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Jangan lesu-lesu dengan adanya hujannya, tetap semangat ya. Jadi Rasulullah itu memberikan satu kabar gembira.
Kabar gembira ini adalah untuk kebaikan kita agar kita semangat dalam ibadah. Jadi ada reward yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Ya, kemudian Nabi juga memberikan satu gambaran untuk diberikan satu peringatan. Dikasih peringatan, kabar peringatan itu maksudnya mengingatkan, ayo jangan berbuat salah gitu ya. Kalau nanti berbuat salah nanti akibatnya begini. Kalau nanti antum melakukan satu kezoliman atau dosa akibatnya begini, maka disuruhnya diberikan lagi satu solusi, banyak-banyak beristighfar, kembali kepada jalan Allah, duduk di majelis taklim, dekat dengan orang-orang baik, seperti itu. Enaknya Islam itu seperti itu. Jadi nggak ada satu hal yang apa sih namanya yang keras-kerasan itu enggak. Nabi keras itu ada urusannya adalah asyidda wal kufar. Jadi untuk orang-orang di luar Islam dia harus tegas gitu. Tapi kalau sesama kita orang Islam, walaupun dia orang Islamnya itu tidak sepenuhnya, kalau bahasanya mah bandel gitu kan. Bahasanya bandel bahwa Allah banyak yang bandel gitu. Saya bandel, antum anak juga sama, orang namanya juga manusia. Pasti insan makhluk atau manusia. Nah, atau manusia itu adalah kebandelan gitu, kebandelan kita. Makanya Nabi sayang sama kita. Nabi nggak pernah tuh membuat umatnya itu menjadi satu hal yang didoakan untuk masuk neraka, tak ada. Dia berharapkan Raufur Rahim dengan rahmat kasih sayangnya beliau itu berharap kita itu untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang senantiasa ingat kepada Allah. Jadi kebandelan kita sama Allah didoakan, sama Rasulullah didoakan agar tidak bandel lagi, maka didoakan agar mendapatkan taufik hidayah dan tetap beriman, menjaga keimanan sampai akhir umur kita, sehingga Allah ridho kepada kita semuanya. Karena Nabi pernah menyatakan dan sering kita dengar bahwa kullu ummati yadkhuluna al-jannah, bahwa semua umatnya Rasulullah bakal masuk surga illa man aba, kecuali bagi yang nggak mau. Ini udah jelas konkret. Maka kita yakin bahwa umatnya Rasulullah semuanya bakal masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau, yang tidak mau mendengar peringatan dari Rasulullah, yang tidak mau beriman kepada Allah. Faman amana, dalam lanjutan ayat tersebut, faman amana waslaha, barang siapa yang beriman menjaga keimanan, walaupun bandel tapi imannya masih ada, masih kita pegang di hati kita, masih kita ingat Allah. Pasti antum kalau segoblok-gobloknya antum ya, saya juga terutama, saya juga suka goblok gitu. Suka goblok tapi suka keluar dari apa yang contohnya dicontohkan oleh Nabi. Itu asal kita juga, karena kalau ingat ya Allah sholat tadi kita ngomong apa ya, kalau salah nih kita ngomongnya. Introspeksi kita. Kenapa? Karena kita masih punya iman. Waman amanah, maka yang menjaga keimanan merupakan keniscayaan kewajiban bagi setiap orang Islam. Beriman, keyakinannya itu dikuatkan. Berbuat salah, balik lagi kepada Allah, istighfar kepada Allah. Wa aslaha, mau mengadakan perubahan-perubahan. Antum dari kecil, gede, remaja, dewasa, orang tua, kakek-kakek, itu merupakan perubahan alamiah yang memang ditakdirkan oleh Allah kepada kita umat manusia. Perubahan-perubahan tersebut dalam rangka untuk mengingatkan bahwa diri kita akan kembali kepada Allah. Terutama perubahan-perubahan dalam sikap, dalam keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, itu juga harus ada peningkatan, harus ada perubahan. Kalau kaitannya dengan negara kita, ya jelas kita berharap juga adanya perubahan. Perubahan dari yang zalim menuju yang hak, perubahan dari yang batil menuju yang baik. Untuk apa? Agar negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau pemimpinnya beriman bertakwa, insya Allah negara kita pasti gemah rifah lajina. Masya Allah. Diberikan rahmat, diberikan satu kondisi yang menyenangkan. Dipimpin sama orang zalim aja kita masih alhamdulillah. Karena kita alhamdulillah karena kita masih punya iman. Karena kita masih punya iman. Jadi la takhaf wa la tahzan. Enggak usah takut. Enggak usah kita bingung dan sebagainya. Karena Allah bersama kita, ya. Karena Allah bersama kita. Allah sayang sama kita. Walaupun kita di tempat atau dipimpin oleh orang-orang zalim, tapi Allah masih sayang karena kita masih punya iman kepada Allah. Dan terus berusaha untuk mengadakan satu perubahan. Maka orang-orang yang selalu merubah dirinya untuk ke arah yang lebih baik,
apalagi kita mempunyai calon pemimpinnya yang pengennya kedepannya lebih baik lagi, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nggak ada satu ketakutan, nggak ada satu was-was, ada satu hal-hal yang menyebabkan kita menjadi deg-degan dan sebagainya. Yakin, kalau kita yakin bahwa atas apa yang sudah kita perjuangkan, insya Allah akan terbukti. Yakin kepada Allah. Untuk nanti kita berharap pemimpin kita adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, dan betul-betul bisa memberikan kontribusi yang besar kepada umat Islam, khususnya di Indonesia, dan memberikan manfaat kepada semua manusia yang ada di Indonesia. Gak ada ketakutan, santai aja. Karena semuanya merupakan bagian dari takdir. Tapi juga ada kontribusi dari kita nih. Kalau kita biasa-biasa aja gak ada kontribusi sama sekali, paling gak hati nih. Hati nih, walaupun kita tidak berani terang-terangan, tapi hati kita dikatakan sebagai al-aful iman, selemah-lemahnya iman tuh dengan hati. Karena kita ketakutan yang was-wasnya, karena di sekitar kita mungkin banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita. Al-aful iman. Tapi kita yakin dengan perasaan kita seperti itu, kita minta kepada Allah untuk diberikan atau berharap kepada Allah memberikan satu perlindungan, memberikan satu kondisi yang lebih baik ke depan. Yang mana hal tersebut merupakan bagian dari apa yang diharapkan oleh kita seluruh umat manusia, khususnya yang ada di Indonesia, untuk adanya perubahan-perubahan yang lebih signifikan dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan atas apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi. Pertama, perpindahan tahun dari 2003-2004, kita berharap dengan adanya perubahan-perubahan yang ada, tahun ini kita insya Allah akan lebih baik lagi. Walaupun banyak prediksi 2024 katanya banyak begini begitu dan sebagainya, sudah diawali awal tahun dengan tsunami di Jepang kemarin ya, terutama ada tsunami di Jepang yang merupakan bagian dari satu hal kondisi alam yang mana apakah itu diawali untuk menjadikan 2024 ini banyak bencana dan sebagainya. Kita minta perlindungan dari Allah ya, semoga kita selamatkan, dan khususnya umat Islam Indonesia betul-betul diangkat derajatnya, dan insya Allah disampaikan maksudnya, dikabulkan segala hajat niatnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.